Halo Sobat Samuel, buka rekening dana nasabahmu di Star Mobile sekarang juga. Untuk panduannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk download Star Mobile dengan kunjungi link di description box atau scan QR code di postingan media sosial kami. Pertama-tama, buka aplikasi Star Mobile. Kemudian, pilih menu register online. Isi alamat emailmu di kolom email dan isi kolom confirm email dengan email yang sama. Pastikan alamat emailmu aktif ya. Isi juga nomor handphonemu yang aktif dan terdaftar di bank di mana kamu memiliki rekeningmu. Kemudian, pilih opsi memiliki rekening bank yang sesuai dengan rekening bank yang kamu miliki. Setelah selesai, kamu dapat pilih lanjut. Setelah masuk halaman ini, akan ada email berisikan kode OTP yang masuk ke emailmu. Masukkan kode OTP tersebut ke kolom yang tersedia. Pastikan kembali kode yang dimasukkan sudah benar. Lalu pilih lanjut. Pada halaman selanjutnya, masukkan nomor iKTP, nama lengkap yang sesuai dengan iKTP-mu, dan NPWP. Oh iya, kamu dapat mengosongkan NPWP jika tidak memiliki NPWP ya Sobat Samuel. Jika sudah, pilih lanjut. Pada halaman ini, kamu diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi seperti status kawin, jenis kelamin, tanggal bulan dan tahun lahir, nama ibu kandung, dan lainnya. Pastikan data yang kamu isi sudah benar ya. Jika sudah terisi semua, pilih lanjut. Pada halaman ini, isi alamat email darurat, agama, nomor telepon rumah, nama kontak darurat beserta nomornya, dan alamat domisili. Jika alamat domisili sama dengan iKTP, cukup pilih sesuai domisili. Jika sudah terisi lengkap, pilih lanjut. Di halaman ini, masukkan data pekerjaan yang meliputi profesimu serta data-data lain yang diperlukan sesuai dengan profesimu. Setelah itu, pilih lanjut. Di sini, pilih kategori penghasilan kotor per tahunmu beserta sumber penghasilan tersebut. Setelahnya, pilih lanjut. Di halaman selanjutnya, baca syarat dan ketentuannya, kemudian centang semua checkbox, dan kemudian pilih lanjut. Masukkan nomor rekeningmu yang terdaftar di bank yang telah dipilih, kantor cabang tempatmu membuka rekening bankmu, dan nama pemilik rekening yang sesuai. Setelah dipastikan sudah benar, kamu dapat lanjut ke halaman selanjutnya. Isi profil risiko dan latar belakang investasi yang sesuai denganmu, lalu pilih tujuan investasimu. Jika sudah, lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini, pilih alamat pengiriman surat yang kamu inginkan dan lanjut ke halaman berikutnya. Halaman terima kasih menandakan pengisian data pribadimu sudah selesai. Setelah itu, kamu dapat melanjutkan proses registrasi selanjutnya ke upload dokumen dengan memilih menu upload dokumen berwarna biru di bawah. Di sini, kamu akan mengunggah iKTP-mu, selfie dengan iKTP dan tanda tangan. Yang pertama, pilih foto iKTP, buka akses kamera dan foto, lalu foto iKTP-mu. Pastikan terlihat seluruhnya di kamera ya. Jika sudah, pilih pakai, kemudian akan muncul notifikasi, upload sukses, pilih close. Yang kedua, pilih selfie dengan iKTP. Foto dirimu dengan pose memegang iKTP seperti yang dicontohkan. Jika sudah, pilih pakai dan muncul notifikasi upload sukses, pilih close. Yang terakhir, pilih foto tanda tangan. Tulis tanda tanganmu di atas kertas putih, lalu foto. Pilih pakai. Jika sudah, akan muncul notifikasi upload sukses. Pilih close. Jika sudah ketiganya, akan muncul halaman terima kasih. Ini menandakan data-datamu sedang dalam proses verifikasi oleh CS kami. Proses verifikasi data sangat cepat loh, kurang dari 24 jam pada hari bursa. Setelah verifikasi selesai, kamu akan mendapatkan email yang berisikan client code dan password yang dapat kamu gunakan untuk login ke Star Mobile. Sampai di sini kamu bisa membuka akun Starmu, namun belum bisa digunakan untuk trading ya. Kamu juga akan mendapatkan email yang berisikan nomor rekening dana nasabahmu. Untuk bisa trading, kamu perlu fund-in terlebih dahulu ke rekening dana nasabahmu dengan jumlah berapapun yang kamu inginkan, karena tidak ada minimum fund-in. Setelah kamu melakukan fund-in, akan ada email masuk dari CS kami yang berisi pin trading yang dapat digunakan di Star. Sampai di sini, akun Starmu sudah siap digunakan untuk trading ya. Sampai di sini dulu ya Sobat Samuel. Untuk tutorial-tutorial lebih lanjut mengenai aplikasi Star, kamu dapat langsung subscribe channel YouTube kami, Samuel Sekuritas. Jangan lupa untuk download Star Mobile dari Samuel Sekuritas Indonesia, your lifelong investment partner.
Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu bisa menempati kursinya masing-masing, silakan. Ini ada eh, clients, ada juga dari teman-teman analis, ada juga dari teman-teman wartawan yang hadir baik itu di offline maupun di sesi online. Bu Miming bisa di depan? Pak Agus bisa di sini juga? Atau di nggak di sini? Di sini. Oke. Bunda. Bu Miming? Bu Miming. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di tempat kami Samuel Sekuritas Indonesia. Ini di lantai 7. Kalau Bapak dan Ibu melihat ke belakang, itu kita sengaja nyalakan air mancurnya. Nanti kalau malam sampai malam nih mau tinggal di sini oke juga, karena nanti akan warna-warni, ya kelihatan dari sana. Bahkan nanti kalau mau coba lantai 35 kita juga bisa dinner bareng ya. Saya kalau keluar dari sini ketemu sama supir taksi, dia pasti nanya, Pak di atas itu diskotik Pak ya? Nah, karena dia warnanya warnanya warna-warni gitu kan. Jadi ngelihat Menara Imperium ini seperti tempat bukan tempat sekuritas ya, tapi tempat diskotik. Oke, hari ini Bapak dan Ibu sekalian eh, adalah sesi yang menurut saya ini paling ditunggu-tunggu. Tapi sebelum kita memulai sesi kali ini, saya ingin memperkenalkan dulu beberapa pimpinan dari kami Samuel Sekuritas Indonesia dan juga Samuel Group. Di sini ada Bu Miming owner dari Samuel Sekuritas Indonesia. Kita beri round of applause pada Bu Miming. Ada juga Pak Hisdi, Presiden Direktur dari Samuel Sekuritas Indonesia. Ada Pak Agus Yanuar dari Samuel Asset Management, CEO. Dan juga Bapak, Ibu, rekan-rekan yang lain dari para clients dan analis dan juga rekan-rekan wartawan. Selamat datang. Nah, hari ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita akan mendapatkan insight-insight yang menarik ya dari para narasumber kita hari ini. Karena ini sengaja kami undang, kita kategorikan semuanya sebagai orang dalam ya. Jadi kita bisa mendapatkan insight-insight yang menarik lah dari Bapak narasumber ini. All male panelists, mohon maaf ya agak timpang gender tapi bukan maksud saya untuk semuanya bapak-bapak tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kebermanfaatan kita hari ini. Nah, sebagai outline kita untuk hari ini saya akan kami dari tim Samuel Sekuritas Indonesia, saya senior economist akan menjadi host Bapak Ibu sekalian hari ini. Tapi sebelumnya kita juga akan memberikan pemaparan singkat ya sebagai oleh-oleh kami buat para bapak-bapak ibu yang sudah hadir di sini baik offline maupun online. Pertama saya akan berikan kepada Prasetyo, Kak Pras ya kita panggilnya, itu Head of Research kita untuk menyampaikan a brief overview ya tentang market kita itu seperti apa sih. Nanti kemudian saya akan lanjutkan beberapa tinjauan ekonomi politik sebelum nanti juga ditanggapi oleh bapak-bapak sekalian. Silakan Pak Pras. Oke, selamat sore semua Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Mungkin saya akan kasih gambaran sedikit. Oke, selamat sore semua Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Mungkin saya akan kasih gambaran sedikit ya sebelum kita memulai perbincangan dengan pembicara. Sedikit market outlook tentang 2024 sampai ke 2025 gitu. Oke, ini sedikit overview aja nih sebenarnya dari GCI kita gimana sih compare to di other regions maupun secara global gitu. Dan kalau kita lihat GCI kita kan year to date itu sekitar 3,2% tumbuhnya gitu. Ini sebenarnya lebih better daripada Kospi dan juga Thailand gitu. Cuman masih di bawah rata-rata regionals. Bahkan kalau dibandingkan juga dengan
global itu masih di bawah ya, cuman 3,2% gitu. Karena kita juga tahu beberapa waktu terakhir banyak foreign outflow ya dari GCI kita, terutama masuk ke China gitu, ke Hang Seng juga dan Shanghai kita kalau lihat. Nah ini kalau kita lihat USD adjusted comparables, kita bandingkan bahkan kita GCI itu cuma 1,4% gitu. Itu kedua terburuk ya di regional gitu. Jadi emang market kita ini sedikit kurang menarik dibandingin regionals dan global seperti saat ini gitu. Nah, untuk kasih gambaran sebelum kita target kita tahun ini, nah sebenarnya pas waktu GCI kita pada tanggal 19 September, waktu itu GCI kita udah nyentuh 7.900. Nah, cuman kita mau kasih gambaran aja, sebenarnya pas mencapai 7.900 itu, GCI kita itu banyak di drive sama beberapa saham gitu, seperti Aman, Brand, DSSA, dan juga TPIA gitu. Nah, kalau kita kasih gambaran, kalau kita take out semua saham, 4 saham besar itu, sebenarnya GCI kita masih di level 7.397 gitu. Itu baru sebenarnya hampir mendekati target kita tahun ini GCI di 7.400 gitu. Nah, sedangkan kalau per 7 Oktober kemarin, pas GCI kita di 7.504, sebenarnya kalau kita take out 4 termasuk PANI di sana, itu tuh cuma di 7.143 gitu. Ini alasannya juga karena kita lihat dibandingkan ya sebenarnya di akhir 2023 kontribusi daripada brand Aman Tepia itu terhadap GCI itu masih rankingnya 2 dan Aman Tepia di ranking 6 sama 7 gitu. Dan kemarin per tanggal 19 September itu brandnya nomor 1 ya walaupun sekarang udah nomor 2 ya. Dan 4-5-nya TPIA, Aman, dan 8 tuh DSSA gitu. Jadi kita lihat contribution 4 saham itu sangat besar gitu kalau kita lihat dari segi pointsnya ya. Di sini kita lihat brand tapi ya ini itu yang menyebabkan GCI kita naik sampai 7.900 gitu. Nah, karena keempat saham itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari segi fundamental tidak bisa dijustifikasi ya. Maksudnya kenaikannya emang sangat luar biasa gitu. Makanya kita secara fundamental sih target base case skenario untuk GCI tahun ini itu masih di level 7.400 gitu. Itu tentunya di luar 4 saham tersebut gitu. Nah, itu tuh implying sebenarnya PE-nya di 13 kali. Dan kalau kita lihat target di tahun ini kita earnings growth itu di 2,5%. Nah, 2,5% ini kita bandingkan dengan regional sebenarnya masih kurang menarik gitu karena 2,5% itu paling bawah masih di bawah Singapura sama Malaysia gitu. Sedangkan weighted average untuk regional kita itu di 11% gitu. Nah, PE wise juga kita sekarang ini di levelnya di 13,3 kali itu sebenarnya masih lebih menarik sebenarnya Hong Kong dan juga kayak Singapura itu masih lebih menarik daripada GCI kita gitu. Oke. Nah, untuk tahun depan emang kita lebih positif sebenarnya dari segi EPS growth. Kita di 7,5% dengan P yang sama kita tuh dapat GCI target kita di 7.900 ya. Nah, kalau kita lihat mungkin better daripada Hong Kong dan Singapura ya, 7,5% di sana. Dengan kita lihat belum ada re-rating, jadi kita masih pakai PI-nya 13 kali, kita dapat base case-nya di 7.900. Oke. Nah, ini sedikit gambaran aja mengenai daily turnover kita ya. Emang lately ini dari segi turnover maupun daily volumes itu lately dari bulan Juli itu trennya terus naik ya. Jadi kita lihat dari year to date itu daily turnover udah better daripada 2023. Dan juga dari segi dari segi turnover cuman dari volume wise dari number of billion shares-nya masih lebih rendah dibandingin 2023. Ini sedikit gambaran aja mengenai daily volumes kita ya, ini trennya saat ini. Nah, terakhir ini mungkin saya mau bahas ya ini ya, yang dari marketnya sendiri, dari foreign net buy maupun dari top foreign net sell ya. Mungkin lately ini sejak ada kemarin ini sempat stimulus datang ke China,
kita lihat kan market kita juga kena ada flow asing itu masuknya ke sana, dan yang emang paling ke hamper itu terakhir emang dari big banks ya, karena kita lihat year to date pun BRI, Astra, Tower itu masih menjadi top sell ya, dan kalau lately emang the big four banks juga ada kena di sana. Cuman yang masih ada top foreign net buyer to date itu masih datang dari banyakan ini ya. Kalau banksnya itu BCA Mandiri, terus kalau di othersnya TPIA dan juga Aman gitu. Ada flow ke sana year to date. Oke. Nah, mungkin yang mau diperhatikan sekarang sebenarnya menurut saya ini. Nah, jadi year to date monthly flow sampai Oktober kita masih minus 1,9 triliun ya trennya. Dan ini karena yang dari terakhir stimulus dari China itu. Dan jadi year to date itu kita relatively cuman minus 0,3 triliun masih ada. Cuman kalau flow di bonds itu masih berlanjut ya. Kita lihat. Oke. Oke, ini dari. Nah, emang lately itu kita lihat asing emang banyak keluar terus. Makanya sekarang itu posisi foreign institutional ownership di GCI kita tuh posisinya sekarang di 39,5% gitu. Itu jauh sebenarnya di bawah rata-rata average 5 years itu di sekitar sebenarnya 45%-an gitu. Jadi emang foreign insti ini masih terus kayaknya keluar gitu dari market kita gitu. Dan juga mungkin bottom fishing kemarin ke China. Tapi yang menurut saya walaupun itu sebenarnya over bullish juga sebenarnya kalau kita lihat ke China ya. Jadi emang kalau begitu China bilang nggak ada stimulus tambahan, makanya dari kemarin sampai hari ini China Hang Seng juga itu turun ya sekarang gitu. Nah, kalau kita lihat topik kita gimana nih sampai tahun 2025 gitu. Kita masih fokus ke beberapa stocks yang emang punya fundamental bagus dan juga bisa deliver earnings itu lebih dari GCI sendiri gitu. Nah, kita masih sebenarnya masih overweight itu ketiga ya. Kita ada di sana ada prefer banks, juga consumer staples maupun di telco sektor gitu. Nah, kita nih topik kita di banking itu kita masih fokus ke bank yang punya cash ratio yang tinggi. Ya, kita masukkan BCA sama Mandiri di sini. Nah, kalau consumer staples kita lihat strong sales growth momentum ini bakal terus berlanjut ya sampai 2025. Itu juga kebantu sama Prabowo free meal program sebenarnya. Dan kita lihat salah satu yang diuntungkan tentunya ICBP ya. Mereka punya brand yang bagus juga. Jadi mereka kalau ada kenaikan di cost of goods sold pun selalu bisa pass on gitu. Dan juga ada penambahan volume. Selain yang lokal, mereka juga kita lihat ada growth potential untuk Pine Hill-nya mereka. Makanya kita masukkan ICBP sebagai topik kita di consumer staples. Nah, selain itu kalau telco juga kita masih quite ini ya kita lihat quite interesting sebenarnya sampai tahun depan kelihatan ARPU-nya trennya bakal terus naik ke at least sampai tahun depan. Jadi kita lihat terutama dengan Excel friend consolidation juga itu harusnya jadi ada tone down competition dan harusnya ARPU trennya masih terus naik sampai tahun depan gitu. Jadi volume wise masih oke dan juga ARPU naik harusnya margin wise masih better tahun depan. Kita masukkan ISET sebagai topik kita gitu. Oke. Nah, itu kalau topik kita sampai 12 bulan ke depan. Kita juga ada topik sebenarnya untuk election play ya. Jadi Samuel kita ada beberapa topik. Kalau untuk election play yang Prabowo mungkin naik tanggal inaugurate tanggal 20 Oktober ini, kita sebenarnya melihat ada potensial sebenarnya benefit dari terutama yang dari free meal program itu gitu. Jadi kita masukkan di sini beberapa consumer staples yang bakal diuntungkan gitu. Terutama kalau kita lihat tentunya dari Ultra Jaya dan ICBP gitu. Kalau itu kan termasuk salah satunya milk itu termasuk salah satu yang komponen terbesar dari free meal program tersebut gitu yang akan menguntungkan Ultra Jaya dan ICBP. Selain itu yang kedua tentunya chicken meat ya. Chicken meat itu juga jadi primary source of protein dan kita lihat itu yang bakal diuntungkan juga kita masukkan di sini Java dan Main ya sebagai topik untuk di poultry sector. Nah, tentunya selain consumers, kita lihat juga ada yang punya connections ya sebenarnya with friends atau relatif itu seperti golf dan juga wifi ya. Jadi ini ada potensial dapat positif sentimen dengan kenaikan Prabowo itu gitu.
Nah, berikutnya ini kita ada juga Heaven Place ya sebenarnya. Jadi dengan tentunya ada geopolitical tension, kita lihat harga emas kelihatannya bakal terus naik ya sampai saat ini. Kita lihat harga emas itu masih walaupun ada koreksi-koreksi sedikit, cuman kelihatannya trennya masih terus naik gitu. Makanya kita sih suka beberapa gold players di sini kita masukkan, dan tentunya topik kita di sini tuh kita masukkan 5 ini, cuman kita paling suka sebenarnya saat ini BRMS sama MDKA ya. Apalagi kita lihat BRMS ini nggak cuman kebantu dari harga gold yang terus naik, tapi juga dari volume wise mereka ada beberapa plan 3 dan 4 juga bakal running tahun ini. Volume wise bakal bagus tahun depan gitu. Makanya kita topik yang dari 5 ini kita suka semua, cuman kita paling sukanya BRMS saat ini ya gitu. Ini contribution revenue, gold contribution ke revenue untuk company-company ini sebagai gambaran aja. Di BRMS 98%, dan year to date pun BRMS ini udah outperform GCI ya by 67% gitu. Oke, mungkin itu sekilas saja gambaran saya dari segi marketnya ya. Mungkin saya serahkan ke Pak Fitra lagi ya untuk masuk ke ekonominya nih. Oke, terima kasih Kak Pras. Silakan Kak Pras. Terima kasih atas pemaparannya. Ya, kalau Pras dipanggil Kak Pras, saya dipanggil Pak Fitra sama Lia. Padahal lebih muda saya, ya nggak sih? Oke, kita akan mulai masuk ke tema ekonomi politik. Tadi kita sudah melihat bagaimana Pras sebagai Head of Research kita sudah memindai saham-saham mana saja yang menjadi top performer. Salah satunya juga yang termasuk safe haven. Itu bidangnya Bang Angga Wira di sini. Nanti saya akan perkenalkan masing-masing narasumbernya. Bang Angga Wira, ada Pak Laks juga, dan ada Pak Arief Bunimanta. Tapi sebelum kita masuk ke sesi narasumber, izinkan saya untuk memberikan semacam brief overview ya terkait dengan kondisi ekonomi politik kita. Next, nah ini menarik guys. Saya sengaja pakai baju hijau supaya seperti Pak Prabowo, bajunya hijau juga ya. Tapi saya bukan tentara. Saya dulu pengen jadi tentara kalau dulu apa namanya? Iya siap. Kita ada gym ya di sini, fasilitas renang segala macam, silakan dipakai Bapak Ibu sekalian. Nah ini kesannya kalau kita lihat Indonesia's politik military backed. Jadi ini didukung oleh militer, ini bagus apa enggak sih? Menurut kami ini hal yang bagus. Kenapa? Ya karena kan nggak ada kudeta nantinya. Pak Prabowo yang akan kemudian memimpin, memiliki leadership dan juga didukung tentara. Ya kan kalau sepertinya ini militer ngeri nggak sih? Menurut saya enggak. Karena ini adalah menghadirkan kenyamanan buat ekonomi kita ke depan setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Ini kalau kita lihat dari perspektif setengah gelas penuh. Next. Saya yang megang ya. Oke. Kontrolnya ada di saya. Nah, cara Pak Prabowo juga ke depan yang kami kira ketika menyusun slide ini adalah untuk membalance antara polisi dengan militer. Nah, makanya di sini gambarnya itu ada Pak Prabowo, ada Pak Panglima, juga ada Pak Kapolri. Ya, karena selama ini itu yang interplaynya di situ. Maka kondisi ekonomi politik kita ke depan mungkin dalam konteks ini juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana interplaying actors. Bagaimana Pak Prabowo juga bisa membalancing antara dua kelompok yang sama-sama besar ya. Pak Prabowo memang militer, tapi tentunya sebagaimana yang kita lihat polisi juga memiliki kekuasaan yang juga cukup signifikan sekarang. Nah ini yang kemudian kita akan lihat ke depan bagaimana balancingnya. Nah ini ada beberapa tanggal-tanggal yang menurut kami menarik dan itu sangat menentukan pergerakan tadi apa yang disampaikan oleh Pras di tanggal 23 sampai tanggal 27. Nanti kita akan tanya Bapak-bapak di sini kira-kira siapa saja nih menteri-menterinya, terutama menteri-menteri ekonomi ya. Ini yang sangat menentukan gerak pasar kita. Dan kemudian ada yang berikutnya 28 Januari, 100 hari pertama. Ini juga sangat menentukan karena kalau kita bicara 100 hari berarti kita para investor, analis akan sangat memelototi apa saja sih kebijakannya berhasil atau enggak. Memang terkesan tidak fair ya, kayak diburu-buru gitu kan, ayo mana kebijakannya. Tapi ya itulah kemudian menjadi fatsun politik kita saat ini ya, 100 hari itu sangat dilihat. Makanya ini sangat krusial window yang pertama ini. Tetapi permasalahannya adalah sebagaimana yang kita lihat selama 10 tahun terakhir, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, exclude pandemic ini cuma 5,07%. Dan kita juga akan melihat bahwa Pak Prabowo akan membawanya ke 8%. Hitung-hitungan kami untuk sampai 8% pertumbuhan ekonomi, kita juga sudah bikin hitung-hitungannya.
dibutuhkan setidak-tidaknya dalam 5 tahun ke depan itu 10.000 triliun. Dan dari hitung-hitungan kami, simulasi kami menunjukkan bahwa beban APBN itu cuma bisa menanggung sampai 600 triliun for the next 5 years. Karena kalau kita lihat sekarang ini di tahun 2025 itu ada defisit 2,53%, 620 triliun, itu bisa jadi akan lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kalau kita lihat target revenue tahun depan 2.996 triliun, itu 80% of which 2.490 itu adalah target pajak. Nah, target pajak ini itu juga kalau kita lihat lagi ada dari VAT 945 triliun. Padahal VAT ini kalau kita lihat tahun ini first half saja sudah anjlok 13%. Dan prognosis yang 800 triliun di tahun ini bisa jadi drop menjadi 700 triliun saja. Sehingga ada potensi di tahun depan, di tahun 2025, instead of having 2,5% dari defisit bisa jadi 2,6, 2,7 atau bahkan 2,8%. Kenapa? Ya karena ada drop dari sisi penerimaan tadi, potensinya 100 sampai 200 triliun. Dari simulasi kami juga menunjukkan bahwa ini nanti juga Bang Angga Wira, karena Bang Angga Wira di sini sebagai tangan kanannya Pak Bahlil. Nah, dikasih bikin nggak Bang? Jadi tangan kanannya Pak Bahlil di bidang SDM. Nah ini menarik ya karena tadi kita bicara safe haven banyak di mining. Dan ternyata kalau kita optimalisasi sektor mining untuk PPH-nya saja. Kemarin kan anjlok 58% di first half. Padahal menurut hitung-hitungan kami anjloknya seharusnya jangan 58%. 30-40%. Jadi overshoot 20%. Jadi ada potensi sekitar 100 triliun dari sektor pertambangan saja tanpa menaikkan VAT. Karena apa? Ternyata middle class kita itu sudah sangat tertekan. 41,67% pengeluaran di sektor pengeluaran yang makanan. Yang kedua adalah 28% di sektor perumahan. Yang ketiga tahu apa tidak? Ternyata yang ketiga bukan pakaian. Yang ketiga adalah pajak dan iuran. Itu yang paling besar nomor 3. 4% memang, tapi dibandingkan 5 tahun yang lalu cuma 3%. Artinya ada peningkatan dari sisi pajak dan iuran. Dan ketika ada VAT, ada tapera dan macam-macam, ini bisa jadi menekan ya dari middle class ini juga menjadi aspirasi kami di market supaya middle class ini setidak-tidaknya diselesaikan dulu lah ranjau-ranjaunya. Nah, oke. Dan apalagi yang menarik? Kalau kita melihat, nah ini yang menarik juga. Nanti jumlah menterinya ada berapa nih? Nah, nanti kita bisa tanya nih orang-orang dalam. Memang kalau yang beredar bisa sampai 44 bahkan bisa lebih ya. Tapi ini enggak unprecedented juga sih. Di tahun 1980-an itu ada 40 pernah ada 44 menteri juga. Dan ini adalah kalau di eranya Orde Baru yang saya tahu ini kan juga pertumbuhan ekonominya pada saat itu menarik juga, bagus juga. Jadi 44 ini not necessarily itu membebani perekonomian, tapi bisa juga bisa mempush ekonomi. Karena menurut saya sebagai orang awam yang di bidang politik, saya akan melihat bahwa ini adalah eranya kolaborasi dan konsolidasi. Kalaupun semuanya ingin dirangkul, saya rasa itu suatu hal yang nggak masalah juga. Ini supaya bisa melaju lebih deras. Nah ini ada beberapa program-program prioritas Pak Prabowo. Kalau saya hitung ini kira-kira 12.000 triliun untuk for the next 5 years. Ya, itu saya sudah lihat dokumennya dari Bappenas. Nah, bagaimana cara financingnya? Tadi saya sampaikan bahwa ya financing capacity kita sangat terbatas. Mau dilempar kemana? Nah, ini ada bapak-bapak juga dari BUMN. Nah, tapi masalahnya BUMN kita sudah di sini nih. Udah nggak bisa lagi dikasih off balance sheet. Jadi kemana? Karena kalau kemarin sepanjang 5 tahun ke belakang itu proporsi investasi SOEs terhadap misalnya infrastruktur itu sudah 7%. Padahal pemerintah cuma 2-3%. Artinya defisit kita yang selama 5 tahun itu terjaga, debt to GDP ratio yang selama ini terjaga, jangan-jangan semu saja. Karena semuanya dikasih ke BUMN. Makanya banyak juga yang ekonom melihat bahwa utang kita tidak hanya dilihat dari utang negara, tidak melihat dari debt to GDP ratio dari sisi APBN-nya saja, tidak melihat dari utang pemerintah, tapi juga dilihat dari utang BUMN karena itu juga menjadi the next ranjau. Tahun depan saja, kalau ini sedikit sum up, tahun depan untuk beban APBN kita itu 800 triliun itu jatuh utang, terus 550 triliun itu pembayaran bunganya, jadi 1.350 triliun itu adalah beban di jangka pendek. Dan kalau kita lihat bond yield-nya itu 7. Nah,
7 sampai 7,1 menurut skenario kami itu adalah skenario di mana defisit itu 2,9%, bukan 2,5%. Jadi kita bisa mengharapkan atau saya akan bisa melihat bahwa Bu Sri Mulyani sebenarnya menyusun ini sudah melihat ada potensi penerimaan yang drop sehingga bond yield-nya bisa jadi lebih tinggi. Belum lagi nanti kalau kita bicara mengenai pembayaran utang tadi. Itu kira-kira kondisi ekonomi politik kita terkini. Kita akan hadirkan narasumber kita yang luar biasa. Kali ini ada Pak Menteri Laksamana Soekardi, pernah menjabat menjadi Menteri BUMN dan sebagai orang dalamnya sekarang dari pemerintah. Nanti kita bisa tanya banyak ya tentang kondisi terkini. Juga ada Pak Arief Budimanta, staf khusus Presiden bidang ekonomi yang juga menjadi komisaris Bank Mandiri. Kita juga bisa lihatlah perspektif BUMN. Dan juga yang terakhir but not least, Dr. Angga Wira, tadi saya sudah bilang tangan kanannya Pak Bahlil, ini staf khususnya dari Kementerian Investasi, terus kemudian ketika Pak Bahlil pindah juga menjadi staf khusus di Kementerian SDM. Nah, kita akan tanya perspektifnya masing-masing. Saya akan mulai terlebih dahulu dari Pak Laksamana Soekardi. Bagaimana Pak? Kira-kira melihat komposisi kabinet ke depan, itu apakah kita bisa melihat zakon kabinet ataukah ada pilihan-pilihan lain untuk itu? Silakan Pak Laksamana. Terima kasih Pak Fitra. Kalau dengar-dengar apa yang ada di statementnya Pak Prabowo, beliau mengatakan zakon kabinet. Ya, itu bukan pertanyaan saya, tetapi saya kira dengan melihat backgroundnya Pak Prabowo, ayahnya seorang ekonomis terkenal ya. Jadi dia hidupnya juga mungkin di rumah sudah sering membicarakan ekonomi ya. Dan dia punya keluarga juga, Pak Jiwandono juga pernah jadi sebagai teknokrat ekonomi pada waktunya. Dan beliau akan paling tidak akan memasang profesional terutama di portofolio ekonomi. Ya mungkin kalau portofolio lain-lain dibagi-bagi aja kepada partai-partai kali ya. Karena resikonya ekonomi kita seperti yang Anda jelaskan tadi cukup challenging ya, tidak semudah apa yang dibicarakan gitu loh. Dan harus orang-orang yang mengerti. Kalau pengalaman Pak Laks dulu ya ketika mengelola BUMN, karena kita sekarang isunya juga BUMN ke depan yang paling krusial ya. Apalagi nanti akan ada semacam reorganisasi lah. Jadi bagaimana BUMN ini nanti tidak menjadi kementerian lagi ya, bisa menjadi badan khusus ya. Mungkin bahkan dipoles seperti Temasek. Itu kira-kira bagaimana visibility-nya Pak Laks? Memang BUMN sebetulnya diharapkan sebagai penyumbang dividen terbesar di antara korporasi ya. Tidak beda dengan perusahaan-perusahaan biasa dan bisnisnya juga sangat meyakinkan ya di bidang-bidang yang cukup ada advantage lah yang dipegang oleh BUMN. Cuman masalahnya governance di BUMN itu yang harus diperbaiki. Ya, itu kalau memang BUMN bisa menerapkan good governance ya sesuai dengan standar acceptable corporation, saya kira BUMN bisa melakukan quantum leap. Ya, karena bisnisnya luar biasa, bidang-bidang bisnisnya. Jadi menurut hemat saya BUMN akan tetap menjadi andalan. Ya. Cuman harus diperbaiki governance. Jauhkan dari konflik of interest, karena BUMN itu kalau dibandingkan dengan perusahaan swasta, mereka banyak disadvantage. Stakeholders-nya kebanyakan. Ya, semua anggota DPR merasa memiliki BUMN. Ya, jadi rasanya memiliki, bukan kalau rasa memilikinya tinggi bagus ya. Tapi kalau rasanya pakai quote unquote memiliki itu kan menjadi beban juga ya. Saya pikir Pak Prabowo harus memperbaiki BUMN dan menerapkan standar-standar korporasi yang acceptable.
di dunia bisnis. Kalau boleh mengevaluasi Pak Alex sebagai Menteri BUMN di era sebelumnya, melihat BUMN sekarang itu kira-kira wah, oh BUMN lebih bagus ya? Atau bagaimana kira-kira? Atau kalau ke zaman kalau ada di apa di belakang truk itu kan biasa ada gambar-gambar enak zamanku tuh gitu kan. Ya, gimana Pak? Zaman saya di BUMN berbeda Pak Iya. Petra. BUMN dan BPPN itu digabung. Ya karena pada waktu itu memang perusahaan-perusahaan sudah bangkrut semua ya. Tidak bisa diharapkan memberikan dividen apa pajak ya. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang harus direstruktur utang-utangnya. Nah, di APBN, kalau Anda lihat APBN pasca reformasi, sumber pendapatan negara itu hanya dari BUMN dan BPPN. Anda bisa bayangkan Pertamina buka LC aja nggak diterima LC-nya. Jadi memang berbeda. Kami mendapat mandat untuk melakukan privatisasi, IPO, dan at that time benar-benar yang membuat pasar kita menjadi aktif lagi, itu adalah karena IPO-nya BUMN dan privatisasinya BUMN, Telkom dan lain sebagainya ya, bank-bank BUMN juga. Itu yang mendrive pasar modal menjadi hidup kembali pada saat itu. Nah sekarang dengan pertumbuhan yang cukup besar, dan GDP kita semakin besar, tentu peranan BUMN itu harus diaktifkan sebagai ideal corporation. Bukan menjadi bahan-bahan atau lahan untuk cawe-cawe para politik. Nah itu yang saya terapkan undang-undang pertama, undang-undang BUMN adalah good governance-nya yang digarisbawahi. Jadi saya memiliki harapan lah kalau BUMN masih bisa tumbuh quantum leap, tetapi mentalitas dan governance-nya harus dirubah. Baik, terima kasih Pak Alex. Saya ke Pak Anggawira sebagai sosok pengusaha yang juga sempat jadi komisaris BUMN, masih ya Bang Angga ya? Oh dia sempat jadi komisaris BUMN juga dan sekarang mendampingi Ketum Golkar. Nah, kira-kira gimana? Pertama kita bahas BUMN dulu lah sebelum kita bahas ekonomi secara keseluruhan. Gimana Bang? Ya, menarik tadi udah diulas sama Pak Laks ya. Cuman tentunya kata kuncinya memang governance ya. Dan saya pernah jadi komut walaupun nggak di holding di anak usaha. Tapi saya melihat mungkin fungsi daripada BUMN di samping tadi Pak Laks sampaikan untuk mencari sumber keuangan untuk pemerintah, tapi di sisi lain kan yang lebih penting itu adalah fungsi PSO-nya gitu. Nah ini memang keinginan daripada Pak Prabowo dan tim yang saya lihat mengclearkan gitu. Ada BUMN yang memang fungsinya PSO dan di sisi lain juga ada yang punya fungsi untuk mencari keuangan atau open market dan lain sebagainya. Itu saya rasa titik paling penting dan krusialnya gitu. Dan yang lain saya juga sepakat ya memang harus harus ada konflik of interest-nya harus diminimize ya. Jangan sampai dikit-dikit BUMN dipanggil ke DPR gitu Bang Arif ya. Mungkin ya menterinya saja atau kepala badannya saja gitu. Dan ya saya lihat kan akhirnya dan harus dan memang BUMN ke depan heavy-nya harus ke kementerian teknisnya gitu. Sehingga inline sama apa yang mau diarahkan. Contoh ya kita lihat kita bicara misalnya mengenai hilirisasi gitu kan. Nah, kita punya BUMN misalnya Krakatau Steel tapi hampir sekian lama ini nggak pernah diberesin gitu. Dibiarkan begitu-begitu aja gitu. Artinya ini kan nggak ada sense of kritis dan inline sama apa yang mau dibangun. Seperti itu. Baik. Bang Arif, gimana Bang Arif? Pak Jokowi sehat ya? Bagaimana Bang Arif kondisi BUMN kita sekarang? Terutama Bang yang mungkin tadi kan juga Pras juga sempat menyampaikan tadi Big Banks itu juga menjadi top performer kita juga. Untuk beberapa hal BUMN ini memang menjadi drivers ya untuk pembangunan gitu.
selama 10 tahun terakhir, mungkin sejak zaman dulu juga. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kontribusi ya, dari dividen kan meningkat ya dari waktu ke waktu. Di tahun 2023 itu dividen itu hampir mungkin sekitar 180-an triliun ya yang dialokasikan untuk negara. Belum lagi yang kemudian di-share kepada publik ya. Tadi analis dari Samuel Sekuritas kan udah menyampaikan beberapa emiten yang memiliki prospek yang baik. Itu kan beberapa terlihat di situ adalah BUMN ya, baik di bidang telco maupun di bidang keuangan. Nah, kemudian balik lagi kepada soal badan usaha milik negara sebagai drivers pembangunan, ini memang diperlukan ya. Kenapa? Karena selama ini belum tentu misalnya kemudian swasta masuk kepada sektor-sektor yang dalam tanda kutip ya berisiko. Contoh misalnya ketika masuk kepada sektor hulu di bidang pertanian. Nah, kita tahu dulu badan usaha milik negara itu pionir ya di sektor pertanian khususnya di perkebunan, dan saat ini juga diharapkan memang kemudian menjadi pionir karena kita tahu bahwa penggerak perekonomian nasional kita itu kan 55 sampai 56% itu kan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu ya kita bagi dua aja, primer sama sekunder. Tapi yang kalau kita lihat primer beserta dengan turunannya, kalau kita lihat dalam konteks neraca gitu, itu kan sebagian besar basisnya kan impor. Ya, gula misalnya, contohnya misalnya seperti itu. Kemudian untuk beberapa produk staple food yang lain juga basisnya impor. Nah, di sini BUMN bekerja ya dengan proses konsolidasi dan membangun klaster seperti khusus pangan, sekarang ada IT Food, khusus gula, terus sekarang ada Palmco, khusus gula maksudnya ada Sugarco, kemudian khusus untuk sawit itu ada Palmco gitu. Itu misalnya bagian ataupun ikhtiar agar kemudian ke depan bukan dalam konteks penyehatan badan usaha milik negara saja, tetapi juga dalam kerangka untuk memperlebar ya positif dari neraca perdagangan kita gitu. Dan menurut pandangan saya kerja-kerja yang seperti ini tinggal ditunggu keberlanjutannya gitu. Dan kita lihat kemudian hasil dari proses restrukturisasi kemudian downsizing ya kita katakanlah seperti itu juga menunjukkan hasil ya kinerja konsolidasi di sektor pertanian misalnya di BUMN itu di perkebunan itu sudah menunjukkan hasil yang positif ya pada saat ini. Labanya juga bagus, masuk ke dalam wilayah mungkin top 10 yang memberikan alokasi yang baik kepada dividen kepada negara gitu. Tinggal afirmasi kebijakannya saja diteruskan gitu. Kemudian yang ketiga ya soal tata kelola. Menurut pandangan kami ini sudah menjadi bagian daripada kesepakatan ya. Mas Anggawira ada di BUMN, saya juga ada di BUMN, di Bank Mandiri gitu. Itu sudah menjadi bagian lah corporate culture ya yang dibangun karena juga menjadi tuntutan transparansi kepada publik sebagai perusahaan publik gitu. Jadi kalau Pak Laks ini kan dulu mendorong agar kemudian BUMN ini menjadi perusahaan publik, agar kemudian kontrol dari publik juga ada dalam melihat arah kebijakan perusahaan gitu. Nah, kira-kira mungkin seperti itu. Dan ini saya rasa kita terus berproses dan beberapa badan usaha milik negara itu sudah memiliki visi besar ke depan, misalnya mungkin ada yang 5 atau 10 tahun ke depan akan menjadi champion di regional di Asia Tenggara untuk beberapa badan usaha milik negara kita, terutama misalnya di sektor keuangan, katakanlah misalnya seperti itu. Ini menarik ya. Jadi selama ini memang BUMN di satu sisi dari sisi positifnya itu menjadi frontier ya, jadi front runner untuk kemudian mempush ekonomi kita selama 10 tahun terakhir.
Tapi di sisi yang lain, BUMN keberadaan SOEs juga terkadang memberikan efek crowding out ya terhadap private sectors. Jadi ada banyak teman pengusaha juga yang di sektor privat merasa bahwa ya ini penuh sesak oleh BUMN, dia yang seharusnya bisa kerjain tapi diambil alih sama pemerintah. Ya akhirnya menjadi semacam apa ya, agak kontraproduktif. Dan kalau kita melihat ada satu paper saya yang khusus menganalisis itu. Kalau kita bicara mengenai sekarang industrialisasi dan deindustrialisasi. Kalau kita lihat salah satunya adalah export in manufacturing. Itu selama 10 tahun terakhir itu justru turun. Di sisi yang lain, kita juga melihat aktivitas pembiayaan infrastruktur itu juga meningkat, yang mana disetir juga oleh BUMN. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat bagaimana obligasi dari entah itu pemerintah maupun BUMN menjadi semacam tambah menyesaki pasar, di mana kalau di ASEAN itu kita di atas rata-rata ASEAN ya, bond issuance dari pemerintahnya kan kita 80%, di ASEAN 55%. Memang ada satu Jepang yang agak mirip dengan kita, tapi di situ kan beda ya, pasar keuangannya sudah relatif matang, sehingga pada akhirnya dari penelitian saya mention ini, itu kemudian aktor-aktor di sektor real, industrinya jadi nggak berkembang karena financingnya jadi sulit gitu. Nah ini mungkin salah satu tantangan juga terbesar, dan ini saya juga menangkap pesannya dari Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu, ketika ada Pak Erick Thohir, Pak Prabowo bilang, ini Pertamina ngapain punya hotel sih, gitu kan? Dia core BUMN-nya aja gitu, Pertamina urusan apa, yang lain-lain nggak usah diurusin gitu kan? Itu biar kasih sektor privat saja gitu kan. Mungkin itu juga nanti menjadi bagian dari rasionalisasi ya dari BUMN menjadi lebih efisien, lebih gesit mungkin ya geraknya. Nah yang juga kita harus sadari bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pak Jokowi memang bagus ya selama 10 tahun terakhir di infrastruktur, dan itu kita akui ya, kalau enggak ya maksudnya kalau saya setiap lebaran itu akan sangat bingung ya untuk datang ke kampung istri saya kalau belum ada tol Trans Jawa. Sekarang udah tutup mata aja ada Trans Jawa, terus kalau mau ke Bandung ada lewat Wus, itu pokoknya di mana-mana itu memang sangat nyaman begitu ya. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa ekspor kita sekarang, inefisiensi dari ekonomi semakin meningkat. Karena apa? Karena mungkin channel through-nya ke produk akhirnya itu agak terbatas. Sebagai contoh misalnya sekarang di Maluku, ini kalau kita membandingkan antar region, ekornya itu sekitar 2 atau 3. Sementara di Kalimantan ekornya itu 11. Ini apa pelajaran dari sini? Ternyata di Maluku itu kalau kita lihat infrastrukturnya, itu langsung ada produknya. Sehingga ekornya menjadi sangat efisien. Tapi di Kalimantan misalnya, ada bangunan infrastrukturnya, tapi nggak ada channeling through-nya, sehingga ekornya menjadi tinggi sekali. Mungkin ini menjadi tantangan ke depan bagaimana BUMN kita juga bisa berperan di sana. Dan juga saya sepakat dengan program prioritasnya Pak Prabowo, bahwa kita tidak hanya bisa bersandar pada infrastruktur saja, tapi kita juga harus membangun pilar yang lain. 2 pilar yang sekarang coba dibangun adalah pilar institusional, dan yang kedua adalah pilar sumber daya manusia melalui program-program yang tadi investasi sumber daya manusia. Cuma pertanyaannya sekarang, ini infrastruktur mau dilanjutkan lagi. Kalau kita lihat dari apa yang ada di nota keuangan, itu cuma 143 miliar untuk IKN. Nah, kalau kita bicara IKN ini nasibnya akan seperti apa? Mau ditambah lagi nanti, kalau ditambah berarti kan tahun depan harusnya ada APBNP dong. Defisitnya akan meningkat. Padahal kemarin kita tanya ke Pak Tommy Jiwandono, beliau bilang ya seperti nggak ada APBNP. Tapi artinya berarti apa dong? Kalau nggak ada APBNP artinya ya IKN ini nggak ditambah lagi dong ininya. Apa namanya anggarannya atau gimana? Kira-kira nasib IKN gimana? Saya tanya dari Mas Angga Wirarudi yang mungkin salah satu yang paling dekat juga, gimana? Ya, soal IKN kan sebenarnya sudah jadi kesepakatan secara nasional ya. Tapi tentunya dalam hal ini ya Pak Prabowo dan tim melihat memang skala prioritas ya. Nah intinya ya ketika keuangan kita terbatas ya pastinya ada hal-hal yang ketika dalam janji kampanye itu kan dititik beratkan ya. Jadi mungkin itu ya, di samping memang kan ada berbagai macam usaha yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan sumber pemasukan ya. Ya ketika sumber pemasukan tersebut bisa mencapai target ya saya rasa ada keluasaan untuk juga bisa mendeliver ke sektor-sektor yang lain ya. Bisa nggak saya sebut kalau pembangunan IKN nanti akan non APBN?
Ya sebenarnya arahnya kan memang ke sana ya. Ada staging dan saya rasa sudah ada berbagai macam perkembangan ya akhir-akhir ini yang memang dari pihak investor baik dari dalam dan luar yang sudah mulai mengakselerasikan pembangunan atau investasinya di IKN ya. Nah, ini saya juga ingin menanyakan kepada Bapak-Bapak yang berikutnya nih, kan darahnya masih ada merah-merahnya. Ini kan kalau saya ingat di PNI, nenek saya PNI Pak dulu Pak, di Sumatera Barat. Jadi pernah foto bareng Pak Karno juga. Dan saya ingat dulu nenek saya juga sempat cerita mengenai pembangunan rencana pembangunan ibu kota ya di waktu itu di Palangkaraya ya. Dan ini kan sebenarnya kan dilanjutkan oleh di eranya Pak Jokowi. Kira-kira ini IKN ini bentuknya nanti akan seperti apa? Sesuai dengan semangat Bung Karno kah? Atau gimana? Silakan Pak Arief Budimanto dan kemudian Pak Las. Jadi kalau dilihat dari soal niatan ya dalam membangun IKN itu, kita tidak bisa melihatnya dalam perspektif membangun sebuah gedung gitu ya, atau gedung perkantoran, perumahan, intinya infrastruktur. Nah sebenarnya yang difikirkan dalam rangka kita membangun ibu kota negara itu adalah membangun satu kultur baru dalam kehidupan bernegara. Wabil khusus itu dalam kehidupan birokrasi yang lebih melayani ke rakyat, yang lebih efisien, yang memiliki dampak dan yang lebih terukur gitu. Jadi itu sebenarnya spirit dasar kenapa kemudian proses pemindahan IKN itu dilakukan ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tentu untuk melakukan itu diperlukan sejumlah instrumen-instrumen. Ya, terutama tentu adalah instrumen infrastruktur dasar yang sekarang sedang dipersiapkan oleh pemerintahan dan diharapkan tentu akan diteruskan karena ini sudah menjadi komitmen dalam undang-undang dan Pak Prabowo juga sebagai the next presiden juga menyampaikan komitmen yang sama untuk meneruskan IKN itu sesuai dengan kemampuan keuangan ya negara dan apa yang dilakukan pada saat ini juga tentu didasari oleh kemampuan keuangan negara. Tidak semuanya kemudian dialokasikan untuk pembangunan IKN, tetapi juga tetap ada yang dialokasikan untuk pendidikan, untuk infrastruktur yang lain termasuk transfer ke daerah gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi Fitra menyebutkan tentang institusionalisasi. Jadi institusionalisasi itulah yang sebenarnya niatan mendasar dari proses pindah ke IKN itu. Jadi kita itu ibaratnya itu pindah cara kerja, ya, membangun cara kerja baru, membangun satu new corporate culture. Itulah kira-kira kalau dalam konteks korporasi ya. Nah, caranya gimana? Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Misalnya untuk dalam kerangka efisiensi itu memangkas sejumlah eselonisasi ya di kementerian termasuk di daerah. Ya, jadi yang namanya di daerah di kementerian itu sekarang nggak ada lagi tuh eselon 3, eselon 4, lebih kepada fungsional karena yang kita pikirkan itu adalah fungsi pelayanannya yang paling utama, bukan dalam konteks melihat hierarki dari pelayanan itu. Gitu. Kalau selama ini kan pelayanan itu hierarkis, ya kan, dari mulai eselon 4, kalau memang harus diputuskan ke eselon 1, nanti ke eselon 3 dulu, eselon 2 dulu, eselon 1 dulu, nanti dirapatin lagi ke lintas departemen dan seterusnya gitu. Kemudian balik lagi, kemudian nanti ke bawah untuk nyiapin surat, nota dinas dan lain sebagainya. Nah ini yang dikerjakan. Dan ini memang membutuhkan effort yang besar dan terus menerus, walau kemudian memang tidak gampang ya. Kalau kita tahu bahwa proses ini juga banyak tentu mendapatkan keluhan awal-awalnya dari pegawai negeri itu sendiri, tapi kemudian diterima pada akhirnya karena kemudian dalam konteks ini juga dibangun merit system, ya merit system untuk melakukan kalau kemudian dia misalnya berprestasi, dia bisa berpindah misalnya ke mana aja gitu sesuai dengan kebutuhan yang ada di organisasi
tersebut. Nah, itu yang disebut dengan debirokratisasi ya, memangkas proses pelayanan harapannya gitu dengan melakukan debirokratisasi, melakukan pemangkasan terhadap jabatan-jabatan. Kemudian dalam konteks institusionalisasi itu juga ada kebijakan. Ya, ada kebijakan yang banyak metode baru yang muncul dan kita tahu itu juga menimbulkan banyak perdebatan. Omnibus misalnya ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Saya termasuk yang waktu itu jadi influencer omnibus. Nah, Sampai masuk koran Tempo, ini adalah influencer omnibus nih, salah satu Fitra Faisal dari Ekonomi UI. iya. Nah, dalam omnibus itu memang sekarang tinggal operasionalisasi pelaksanaannya aja karena kebetulan kami juga ditugasin ya, Pak Presiden itu membentuk Satgas Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kebetulan sekretarisnya, Pak Ketuanya itu Pak Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil Nazara. Jadi mengikuti persis apa yang sebenarnya yang terjadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Memang problematika kita itu adalah diinstitusionalisasi. Secara normatif bagus, tetapi secara kemudian masuk ke lapangan, ini yang kemudian memang harus ada sebuah proses crafting yang saya sebut dengan strukturisasi cara kerja. Jadi selama strukturisasi cara kerja ini tidak ditelateni, maka kemudian itu akan mengakibatkan sebuah proses panjang dalam pengambilan keputusan. Pak Jokowi itu sendiri sangat telaten, rapat kabinet itu bisa 4 kali sehari maraton, iya 4 kali sehari maraton dan itu dalam proses beberapa bulan terakhir ini Pak Prabowo juga mengikuti sebagai Menhan dan sangat detail gitu ya, sangat detail melihat angka, melihat proses gitu, dan itu juga masih butuh waktu sampai kemudian done gitu loh. Jadi ada delay time yang panjang kalau nggak dikawal, kalau nggak dicek ke lapangan gitu. Jadi ini problem kita dalam institusionalisasi yang menurut pandangan saya yang juga harus dikerjakan di next government. Pak Max, bagaimana Pak Max? Ini pertama kita IKN dulu, mungkin bisa melebar juga tadi ke isu institusi. Kalau masalah IKN, saya kira dinamika perdebatan IKN itu sudah banyak sekali di media sosial dan lain sebagainya. Menurut pandangan saya, membangun sebuah kota baru itu tidak mudah. Ya, kita lihat Lipo membangun Karawaci, dia sukses, tapi membangun satu lagi itu agak kesulitan. Saya tidak kenal dekat dengan Pak Jokowi, tapi saya lihat beliau itu sangat hands-on. Tidak ada presiden se-hands-on Pak Jokowi. Ya. Nah, kalau dari segi pembangunan di Kalimantan, dari pemerataan kesempatan, itu tidak usah diperdebatkan lagi. Orang-orang Kalimantan akan memiliki kesempatan yang dulunya tidak dia punya, harus ke Jawa. Ya. Sedangkan di Jawa sudah, terutama Jakarta, menurut hemat saya hidup di Jakarta udah hampir seumur hidup, sudah tidak sustainable lagi. Anda mau naik sepeda, lihat udaranya itu udah karsigeniknya luar biasa. Air tanah sudah di bawah air laut. Jadi air laut masuk ke dalam kota. Apalagi banyak yang ngebor deep well segala, kan itu membuat kita Jakarta menjadi tidak sustainable. Dari segi ekonomi, urbanisasi should become a new growth sources of new growth for ekonomi. Benar nggak? Anda kan ekonomis. Lewis Dual Center Model. Betul. Nah, jadi harapan saya memang pembangunan IKN itu harus dijadikan sebuah zona pertumbuhan ekonomi baru. Kalau enggak, orang-orang pajak hanya berburu di kebun binatang aja. Ngomong aja naik-naik, tapi menaikkan pendapatan pajak. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana menciptakan zona ekonomi baru, pertumbuhan ekonomi baru yang bisa meningkatkan pendapatan. Kalau sebagai developer swasta rada sulit.
Tapi kalau sebagai pemerintah gampang. PET di sana dinolkan gitu kan. Nah, langsung itu akan menjadi pertumbuhan yang luar biasa. Anda lihat Dubai, Anda lihat Qatar, Doha, itu kan sumber zona ekonomi baru di region kan. Dan mereka luar biasa. Nah, itu yang harus dikembangkan. Mungkin belum sempat ya, bahwa ada aspek-aspek economic benefit yang tidak didapatkan di daerah lain. Itu banyak lah. Apalagi sebagai pemerintah kan tinggal membuka, tinggal bikin kepres aja kan. Kalau swasta kan harus lobby dulu, kan ini nggak harus lobby. Nah, memang saya lihat dari segi anggaran. Seperti Anda katakan, semua proyek infrastruktur at the initial stage ICOR-nya rendah. Anda bisa lihat China. China dulu, kenapa dia produk-produknya murah? Dia tuh membangun jalur jalan kereta api udah seperti tulang ikan kemana-mana. Mereka pada waktu itu tidak memikirkan ICOR. Tapi sekarang semua cost daripada logistik transportasi itu sangat murah. Nah, saya kira memang harus dibuat sebuah zona ekonomi baru berbasis di IKN. Apakah circular economy, harus pakai hak. Itu bisa lah pemerintah gampang kalau jadi pemerintah, kecuali Anda developer swasta harus lobby dulu, izinnya aja susah. Nah, memang kita pemerintah pernah membangun Hambalang, proyek yang tidak proporsional lah dengan IKN, itu pun berantakan. Tidak mudah saya kira untuk membangun kota baru seperti IKN yang presidennya tidak hands on, itu akan berantakan. Pasti itu. Dan saya yakin siapapun yang jadi meneruskan pemerintahan Jokowi tidak mungkin untuk membatalkan hal-hal tersebut. Oke, terima kasih Pak Mas. Nah, ini sesi yang terakhir sebelum saya memberikan ke floor, mungkin yang jadi paling jadi punchline kali ya. Nah, ini kan kalau kita bicara mengenai kabinet nih, ya, zakon kabinet. Tadi saya di holding room juga sempat diskusi ya. Zakon kabinet itu kalau profesional, apakah dari parpol itu juga profesional? Karena kalau kita lihat Singapura, itu kan kader parpol semua, tapi dia profesional. Itu PhD dari mana gitu kan. Tapi dia adalah kader parpol itu. Kan? Mungkin kalau kita kan masih mendikotomi ya. Kalau parpol berarti nggak profesional. Padahal sebenarnya parpol ada profesional juga. Masih Gerindra kan? Ini kan kayak Pak Agawira misalnya, Doktor Arif Budimanta juga kan. Jadi kan kita bicara mengenai profesional di partainya masing-masing. Nah, ini pertama ya yang ingin saya tanyakan ya, sebagai mungkin dari Pak Agawira dulu kan dulu TKN. Ini nanti 44 bisa lebih lagi atau kurang? Ya, pertama tentunya Pak Prabowo punya mekanisme ya dalam menseleksi pembantunya, dan sekali lagi itu kan memang hak prerogatif beliau ya. Dan saya meyakini beliau sangat fokus dan melihat dari berbagai macam perspektif ya mengenai kebutuhan terhadap pembantunya dan latar belakangnya. Dan saya lihat juga soal dikotomi antara parpol atau profesional, sebenarnya ya di dalam parpol juga tentunya orang-orangnya juga yang diajukan itu juga tentunya punya latar belakang. Dan kalau saya lihat juga Pak Prabowo nggak minta untuk satu pos itu satu nama. Jadi Mas Fitra itu ada beberapa nama yang beliau minta, lalu dilakukan proses seleksi, malah sudah kalau teman-teman tahu udah sekitar hampir 2 bulan ke belakang itu terjadi semacam short course ya yang dilakukan Pak Prabowo ya, dilakukan di Kemenhan ya terhadap ya boleh dibilang mungkin 2 minggu itu. Ya 2 minggu ya.
Kebetulan saya ikut kohort 3 tapi nggak tahu terpilih atau enggak, saya nggak tahu. Kita doakan. Mudah-mudahan. Ya, tapi maksudnya artinya Pak Prabowo dalam konteks ini sangat serius ya, memberikan mau kemana sih yang dia harapkan gitu, dan memberikan guidance ya terhadap orang-orang yang diharapkan nanti bisa mengisi berbagai macam pos, karena tentunya sangat banyak Mas Fitra, bukan hanya di kementerian. Kalau kementerian kan sudah sangat terbatas, hanya 44 ya. 44, dan saya melihat pendekatan Pak Prabowo tentunya memang stabilitas dan kolaboratif ya. Jadi pastinya semuanya ingin dirangkul untuk bisa masuk dalam pemerintahan, dan kelihatannya juga nada-nadanya ya yang di samping saya juga mungkin bergabung juga ke pemerintahan gitu. Tapi itu saya rasa hal-hal yang positif aja, karena memang tantangan ke depan cukup berat ya. Jadi butuh kolaborasi, butuh stabilitas, dan yang terpenting memang butuh speed ya. Butuh speed dan butuh keberanian dari menteri-menterinya juga gitu. Dan mungkin saya lihat ya, misalnya contoh Pak Bahlil, mungkin kenapa juga beliau berpindah posisi dari Kementerian Investasi masuk ke Kementerian SDM yang boleh dibilang hantunya banyak gitu ya, dan menyaksikan dengan berbagai macam tantangannya, yaitu karena memang di Kementerian SDM itu butuh leadership yang kuat dan butuh keberanian untuk mengambil berbagai macam keputusan, tentunya dengan resikonya ya. Jadi saya lihat, kalau dilihat tadi, emiten-emiten tambang punya perspektif yang sangat luar biasa ya, apalagi kalau kedepannya akselerasi kebijakan dan prosedur bisnis di dalam kementeriannya bisa cepat ya Mas Fitra. Karena kemarin pun kan kita lihat 2 tahun terakhir itu kan di Kementerian SDM sangat rentan sekali dengan banyaknya kasus hukum ya. Nah mungkin Pak Bahlil punya strategi untuk bisa membuat itu governance-nya lebih bagus, dan memang diharapkan memang itu nyambung tadi dengan strategi untuk membangun sebuah industri, nggak terhenti pada proses hilirisasi saja. Gitu. Jadi 44 lebih atau kurang? Kenapa? 44 itu lebih atau kurang jumlah menterinya? Saya rasa sudah kita diskusikan 44 itu maksimum ya. Maksimum. Bisa kurang. Bisa kurang ya. Tapi harusnya dikurangi karena mau koalisi. Ya sosok lah. Oke. Jadi teman sekelasnya siapa aja? Teman sekelasnya itu yang 2 minggu pelatihan. Ya banyak lah itu. Biar kita tahu siapa aja di ruangan. Oke, sekarang Bang Arif Budimantra. Jadi udah ditentukan menunya, nasi goreng atau gimana? Ketemu Bu Megawati sama Pak Prabowo. Gimana kira-kira? Saya rasa tantangan di dalam setiap pemerintahan itu kan dalam konteks Indonesia ya, dan di beberapa negara yang demokratis itu hampir mirip ya. Soal harmonisasi kebijakan sama akselerasi aksi. Jadi selalu 2 hal itu, apalagi kalau kemudian pendukung pemerintahan itu terdiri dari berbagai macam unsur begitu. Nah, yang kedua, kalau bicara secara kita harfiahkan gitu ya, yang namanya zakon kabinet itu kan kabinet kerja ya, kira-kira kan seperti itu. Nah, untuk itu maka kemudian kerja yang dimaksud itu harus dalam kerangka kerja untuk mempercepat kemakmuran rakyat. Jadi ultimate goal-nya itu adalah kesejahteraan, akselerasi pertumbuhan perekonomian yang inklusif gitu. Jadi bukan dalam konteks kepentingan elektoral gitu. Ya, berbagai macam unsur tuh. Jadi zakonnya itu zakon kerja untuk mempercepat kemakmuran masyarakat, menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, tapi bukan semata-mata dalam konteks zakon untuk kepentingan elektoral 5 tahun yang akan datang. Nah, PR besarnya menurut pandangan kami itu nanti di
di sana dalam konteks harmonisasi policy dan akselerasi aksi tadi. Baik, Pak Lex. Ini menarik Pak Fitra. Apakah menteri-menterinya profesional atau kabinetnya zakon atau politician, itu bukan jaminan sebenarnya. Ya, kita ingat zaman Pak Harto kurang hebat apa, maaf ya, Berkeley, profesor, guru-guru Anda di UI kan. Tapi akhirnya semua kan tergantung Pak Harto. Ya. Nah, jadi menurut hemat saya hanya ingin mengambil pendekatan dari political science. Jadi kita dari Pak Harto, terus Gus Dur, Ibu Mega, SBY, Jokowi, Habibie ya, Jokowi, semuanya kan mereka beroperasi, yang menentukan itu adalah political governance-nya. Ya, bukan di ekonomi loh. The political governance, yang artinya adalah proses of managing ya, country or governing or managing country atau organisasi ya dengan secara political means. Nah, ini penting sekali. Mereka ada dua hal, ada satu hal yang penting di sini dalam demokrasi, ya, political governance. Itu adalah the existence of opposition. Anda kan pernah lihat Westminster style demokrasi yang di Inggris, di Australia dan lain sebagainya. Itu oposisinya bukan oposisi model kayak Rocky Gerung sembarangan ngomong gitu loh. Tapi oposisinya harus institutionalized dan ada di konstitusi. Mereka berhadapan-hadapan oposisi dan pemerintah. Itu akan membahas berdebat. Nah, makanya dalam demokrasi itu harus ada sistem oposisi. Bahkan di Amerika yang presidensial Republikan nama Demokrat. Nah, kalau tidak ada oposisi seperti itu, ketergantungan semuanya terhadap individual pemimpin itu sangat dominan. Ya, jadi kita lihat di China yang tidak menganut demokrasi, karena demokrasi bisa memilih bad guys or good guys gitu loh. Di Cina itu semua tergantung dari visi pemimpinnya tanpa adanya oposisi. Ya, kita lihat Deng Xiaoping bahwa mengatakan kucing tidak perlu warnanya, penting bisa nangkep tikus, dan dia bisa memindahkan dari komunis ke market ekonomi. Itu kan visi pemimpinnya. Nah, ketika dia bisa mendapatkan catch up dengan globalisasi, ketika masuk ke pasar ekonomi, dia tidak menunggu lama, tidak mau menunggu lama kirim anak-anak muda ke sekolah di university belajar. It takes years gitu. Atau nggak apa yang dilakukan? Yaitu melakukan reverse engineering. Nggak, kalau suruh masuk ITB dulu, belajar juga teori yang udah 100 tahun dulu ditemukan, baru teori ekonomi Adam Smith baru dipelajarin lagi, ya kan? Dia reverse engineering itu dilakukan. Ingat nggak waktu motor-motor Cina itu kan berantakan semua, pokoknya jalankan. Akhirnya dari inferior product sampai superior product sekarang. Dan cepat waktunya. Dan maksud saya tergantung dari visi dari pemimpinnya. Nah, untuk di Indonesia semua tergantung presiden. You can hire Nobel laureate economist tergantung presiden dan economic political governance. Nah, political governance itu yang paling utama adalah adanya institutionalized opposition. Kalau sekarang semua gabung di Grand Coalition, itu tidak ada kontrolnya. Tetapi mudah bagi CEO-nya untuk melaksanakan programnya, karena tidak ada yang oppose. Ya, saya hanya ingatkan di negara maju, develop ekonomi, ya, pergantian pemimpin itu sama
dengan secara metaforik, sama mengganti chefnya aja, tukang masak. Tapi resepinya, menunya sama, nggak berubah. Apa artinya? Political governance-nya tidak berubah. Institusinya, Supreme Court tidak berubah, Wall Street ya tidak berubah bisnisnya, dan juga semuanya udah established. Jadi kalau di developing country, apalagi in the absence of opposition yang institusional punya legal standing, kalau di sana kan pemerintah bayangan shadow government digaji juga kan dari APBN. Nah, in the absence dari itu, ganti pemimpin di Indonesia tidak hanya ganti chef, resepinya ganti, bahkan the whole design of the kitchen juga ganti gitu loh. Nah ini yang kita harus ketahui, dan semua akan tergantung daripada visi, karakteristik dari pemimpin yang in charge. Ekonomis bisa banyak di hire, orang pintar bisa banyak, tetapi political governance ini penting. Karena kalau tidak ada oposisi, ngatur budget aja udah mulai korupsi Pak, dari planning Pak. Nah kalau ada oposisi itu akan terus mengingatkan supaya dia nanti the next election akan menang. Nah di sini oposisinya syaratnya harus bersih. Kalau oposisinya udah pada tajir-tajir semua, nanti jadi oposisi nggak tajir lagi. Tiba-tiba datang bagian pajak. Nah, itu. Jadi nggak mungkin lah ada oposisi seperti itu. Tapi hal yang positif untuk Pak Prabowo kalau bisa sebuah grand coalition seperti Pak Jokowi, itu semua program akan mudah. Tidak ada debat, tidak ada opposing party, ya semuanya akan cepat. Nah itu yang ingin saya kemukakan. Terima kasih Pak Las, ini menarik sekali karena kalau saya ingat dulu tahun 90-an di Jepang itu ada tahun 92 atau 93, dalam satu tahun itu ada 2 atau 3 kali pergantian Perdana Menteri. Tapi ya Jepangnya masih begitu-begitu aja karena ya itulah esensi dari keberlanjutan ya, birokrasinya mau siapapun pemimpinnya, tadi chefnya siapa tetap lanjutnya menarik. Tapi karena kita juga punya floor yang pasti akan sangat tertarik juga untuk bertanya, saya akan berikan kepada floor, silakan. Kita punya waktu kira-kira 10-15 menit lagi. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada? Dari floor, 1, ada lagi? Dari teman-teman yang baik di offline maupun online, 2. Oke. Ada yang dari online, nanti tolong dibacakan ya, rekan-rekan panitia. Saya enggak ada ya? Belum ada ya? Oke, 2 dulu deh. Silakan. Bisa dikasih. Ada 3 lagi. Oh ya, 3. Oke, silakan. Oke, selamat sore semua. Saya Haikal dari Berita. Saya ingin bertanya, kan kalau saya perhatiin orientasi dari kepemimpinan Pak Prabowo itu untuk indikator ekonominya selalu GDP growth. Sementara GDP sendiri itu kan bukan sebagai indikator yang banyak dia kelemahannya. Contohnya, GDP itu tidak menggambarkan efisiensi. Bisa aja input kita sangat banyak, tapi ya GDP-nya juga banyak, tapi ini nggak efisien. Terus juga GDP itu tidak menggambarkan inequality dan hal-hal indikator poverty dan lainnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pemerintahan Pak Prabowo mencapai gitu untuk target GDP-nya dia sampai 8%, tetapi juga tidak meninggalkan indikator-indikator penting lainnya seperti kayak inequality, terus juga efisiensi dan segala macamnya. Terus juga kalau tadi sama saya juga kalau buat efisiensi ingin menekankan sama ICOM juga. Saya punya pertanyaan, kenapa di pemerintahan sekarang ini infrastruktur itu sudah digenjot cukup kuat gitu. Akan tetapi ICOM kita itu juga masih naik terus. Mungkin pertanyaan saya sekian. Baik, terima kasih Haikal dari Mega Sekuritas. Ada yang lain tadi? Silakan. Iya, silakan. Mungkin aku bicara dari institusi Telkom yang bertanya. Salah satu program bulan waktu itu kan makan siang gratis ya. Tapi tadi mungkin belum diterapkan, saya program itu bisa melihat ekonomi seperti apa. Apa memang ini dasar itu untuk menggerakkan ekonomi, kalaupun ini menggerakkan bisa menimbulkan pertumbuhan atau menimbulkan efek ekonomi seperti apa, tapi belum dijelaskan juga.
Yang kedua mengenai ketahanan ekonomi Indonesia terhadap pengurangan ini apa namanya bahan-bahan dari sekarang kan kalau seperti manufaktur itu banyak PHK dan sebagainya karena bahan bakunya impor dan lain sementara beli juga menurun. Nah ini strateginya apa untuk tadi kan membuat perubahan dan juga tapi juga menimbulkan ketahanan industri sehingga tidak banyak yang tadi itu. Apa? Itu dari mana? Dalam Medicine Telkom. Oh, dana Medicine Telkom. Oke, baik. Berikutnya untuk sesi tanya jawab yang pertama ini ada satu lagi? Nggak ada? Oke, dua dulu ya. Pertama dari Haikal, Mega Capital Sekuritas. Pertanyaannya adalah tentang ini target ekonomi Pak Prabowo kan tinggi. Oh, tetapi bagaimana dengan target-target yang lain seperti misalnya inequality? Apakah pertumbuhan ini inklusif? Ya, kira-kira gimana ya jawabannya? Dari Malas dulu deh, kira-kira sebagai dulu orang yang juga pernah di kabinet. Memang yang dicanangkan oleh Pak Prabowo itu sangat ambisius ya, by economic standard. Tetapi kita tidak tahu apa yang ada di benak beliau. Apa yang akan dilakukan when he is thinking out of the box. Ya. Sebenarnya memang GDP itu kan lebih banyak kuantitatif, Pak. Ya, GDP growth tidak di situ tidak ada faktor kesenjangan ekonomi, ya. Bahkan ada secara short term bagus, in the long term malah destruktif gitu. Maksud saya gini, kalau pertumbuhan ekonomi dari sektor monopoli seperti waktu zaman Pak Harto, itu in the long term is destructive. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Taiwan yang mengandalkan pembangunan semiconductor gitu. Which is in the long term mereka akan mengalami quantum leap. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Fitra bahwa bagaimana nih mau 8% tapi tetap efisiensinya seperti apa. Kalau kita lihat, ya, ini tergantung apa. Kalau menurut hemat saya, Pak Prabowo harus memprioritaskan dirinya untuk membangun legasinya, gitu. Tidak life as usual. Karena yang menjadi masalah, terutama di Indonesia itu kan inefisiensi, ya, dan juga korupsi. Ya kan itu kita tidak harus debatkan lagi. Nah, saya juga melihat banyak potensi pendapatan yang akan bisa diterima negara asal kita berani. Ya, saya juga ada grup discussion, misalnya dari komoditas batu bara, komoditas palm oil, itu terjadi transfer pricing. Ya, sudah rahasia umum semua LC negosiasinya di Singapura. Ya, kalau kita lihat statistik kita, the average of market value batubara katakanlah ini di atas. Ya, sedangkan di average pendapatan dari batubara per ton itu jauh di bawah market. Nah, ini ada potensi pendapatan yang akibat terjadinya transfer pricing. Nah, saya nggak tahu bisa dihitung kalau kita lihat Singapura, dia punya foreign exchange reserve bisa sampai 400 billion dollar. Sedangkan kita baru 150 ya. 150 billion itu kita udah seneng banget. Betul, ini udah rekor all time high. Padahal potensi kita di situ. Cuman masalahnya, ya, berani nggak? Kalau kita mau jujur bahwa oligarki batubara, palm oil itu sudah dekat dengan partai politik. Nah, disinilah kalau tidak ada oposisi itu akan sulit. Tapi bisa ini kalau dilakukan Indonesia akan mengalami suatu quantum leap yang luar biasa.
Nah, saya nggak tahu apa yang di benak Pak Prabowo mencanangkan 8% dan juga efisiensi, expense dan juga misalnya makan gratis. Saya kira makan gratis itu sebuah filosofi yang luar biasa. Kenapa? We cannot educate our kids, our children, kalau dia nggak sehat. Jadi sehat dulu baru edukasi. Ya ini jangan sampai bonus demografi menjadi liabilities, bukan jadi bonus. Jadi demografi katastrofi. Iya, demografi katastrofi. Kalau di balance sheet ada di liabilities, bukan di aset itu loh. Ini bisa terjadi. Nah makanya profiling daripada skill harus dilakukan dengan baik. Ini juga saya kira dengan pertanyaan yang kedua tadi dari Mas Agus. Manufacturing sektor kita is dead. Ya, dari zaman waktu Pak Harto itu paling tinggi. Jadi lebih banyak pabrik yang mati daripada yang baru dibuka. Kenapa? Karena zamannya itu memang sudah berubah. That's why saya selalu mengatakan vision daripada leader itu penting. Dulu saya sering ikut di Menteri Investasinya BKPM Pak Sanyoto, dulu saya masih sering ikut jalan-jalan. Kita ke Taiwan, ke negara Korea Selatan, minta mereka invest, dan yang dijual apa? Padat karya. Padat karya udah nggak ada. Semua lihat pabrik-pabrik, mereka udah tidak perlu padat karya lagi. They don't need Indonesia anymore. Mereka pakai IoT semuanya. Skillnya juga. Robot-robot itu luar biasa. Nah sekarang saya kira pemimpin kita harus memberikan masukan kepada pemimpin prioritas apa yang harus kita lakukan. Misalnya di Filipina mereka memprioritaskan tenaga kerja ke luar negeri. Kita belum kayak. Padahal potensi growth-nya luar biasa. Lalu pariwisata. Sektor pariwisata hanya memberikan kontribusi mungkin ada 6%, nggak sampai. Nah, kita luar biasa. Jadi saya melihat sabar aja, kita lihat nanti bagaimana ya Pak Prabowo sebagai presiden dan keluarganya, saya kira banyak keluarga ekonom ya yang cukup berpengalaman bisa memberikan masukan. Namun kembali political governance itu sangat penting, Pak. Jangan salah, ya tahun 70-an China itu separuh income per kapita dari Indonesia. Ya, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan hampir sama sama kita. Tahun 80-an kita satu kloter. Mungkin generasi saya, generasi Ibu Miming masih ingat bahwa kita dikatakan the Asian Little Tiger. Ya, tapi kita tetap sekarang hanya 5.100 ya income per kapita. Kalau kita lihat negara-negara yang satu kelas sama kita udah 40.000, 60.000. Ya, Singapura yang dulu tahun 70-an masih tempat penyelundup inang-inang yang ke Jakarta. Mungkin generasi saya masih ingat itu. Kita tidak dibandingkan Singapura sebagai Little Tiger. Sekarang Singapura 60.000 income per kapita dolar. Kita masih 5.100. Vietnam waktu tahun 70-an tidak masuk radar karena baru perang. Sekarang 4.300. Pak Jokowi bilang kita bisa disusul oleh Vietnam. Itu betul. Nah, kenapa? Kembali vision of the leaders atau political governance yang ada di negara itu. Saya kira itu sebuah poin di mana kalau saya pernah bicara dengan Henry Kissinger waktu tahun 99 diundang oleh Presiden Gus Dur. Itu ada 3 orang yang mau dijadikan advisor dari Presiden. Henry Kissinger, Paul Volcker, sama Lee Kuan Yew. Kebetulan nggak tahu dari kedutaan Itu Gus Dur yang kita 3 orang. Ini luar biasa. Kebetulan saya orang yang menjadi liaison officer-nya
Mereka ketemu saya dulu sebelum ketemu Gus Dur. Banyak saya bicara dengan mereka, dan secara humor, jokingly, Henry Kissinger bilang, Laksamana, you know, the economist is someone who confidently predict the future wrongly. Tapi kalau Fitra lain. Tapi maksud saya bukan ekonomisnya, tapi political governance-nya. Itu tidak boleh diabaikan. Ya, kita lihat tahun 98, ekonomi kita minus 13%, GDP-nya langsung anjlok. Jadi yang sudah dibangun itu yang saya katakan tadi, karena basisnya monopoli, ya akhirnya destruktif. Destruktif, tidak ada governance yang baik. Tapi saya tidak melihat pada saat ini ada policy ekonomi yang destruktif pada saat ini. Jadi itu hal yang positif. Ya, kalau dulu saya selalu mengatakan we are on the right track but on the wrong direction. Mau ke Bandung jadi ke Jakarta gitu loh. Tapi sekarang on the right track dan on the right direction. Ya, tinggal pace-nya aja, mau naik kereta api cepat atau kereta api yang lambat gitu. I'm sure kita on the right direction and on the right track. Ya, ini yang harus kita lihat kembali, karena kita kalau PDIP join Grand Coalition, pemerintahan Prabowo tidak ada oposisi. Oposisi maksud saya oposisi yang legitimate dan ada legal standingnya gitu loh. Bukan oposisi Rocky Gerung barengan di sosial media atau di jalanan, itu bukan oposisi namanya. Jadi the ingredients of democracy is the presence of opposition. Itu yang meningkatkan kualitas. Nah, itu yang saya bisa lihat ya dari menjawab pertanyaan dan melihat harapan-harapan. Ya, ada yang bilang you optimis atau pesimis. Saya susah, saya bilang kalau saya pesimis, hidup saya susah nanti. Tapi kita harus optimis aja lah. Di antara there is an opportunity on every problem. Ya. Baik, terima kasih Pak Alex. Berikutnya saya kasih ke Bang Gawira, karena tadi Pak Alex juga sempat mention mengenai apa yang di benak Pak Prabowo. Nah, sekarang saya tanya, di benak Pak Prabowo apa itu Pak? 8% itu. Oke, tadi Pak Alex sudah mengekspor banyak, dan saya meyakini Pak Prabowo udah journey-nya kan sudah cukup panjang ya Mas Fitra ya, dan ibaratnya sebagai seorang politisi dan leader sudah mature ya dengan strategi-strategi yang dia lakukan, dan saya meyakini pilar utama yang ingin dia develop itu kan memang ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi, itu yang selalu beliau sampaikan. Tapi di atas semuanya itu memang penegakan hukum itu menjadi salah satu hal yang sangat penting ya, dan itu berulang kali beliau sampaikan baik secara terbuka maupun secara tertutup ya, bahwasanya dia ingin benar-benar para pembantunya, orang sekitarnya ya istilahnya tidak ada lagi maling dan copet-copet gitu lah, seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi sekali lagi kan memang tantangan di kita kan juga sangat kompleks ya. Tidak serta-merta dengan ancaman seperti itu bisa semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diyakini. Tapi perbaikan institusi, di depan kita ada KPK gitu kan misalnya, kelihatan banget gitu. Nah, artinya itu kan lembaga yang diharapkan pada waktu itu di pemerintahan Bu Mega pada waktu itu kan sebagai lembaga yang bisa dianggap menjadi menjadi titik ya penerang lah tapi sekarang kan ya makin ke sini makin tereduksi gitu misalnya. Nah, ini saya rasa diperlukan suatu strategi yang tepat ya, di samping tadi ada peningkatan dari sisi remunerasi misalnya untuk para penegak hukum, hakim. Kemarin juga kita sempat lihat Pak Prabowo bicara langsung ya di DPR gitu. Nah, itu yang lainnya mungkin pandangan saya memang yang paling penting adalah suatu
merit system ya yang bisa dibangun ya ke depannya. Meritokrasi itu sebenarnya menjadi pilihan yang penting, dan sekali lagi ya nggak ada suatu negara bisa yang accelerate dengan cepat kalau pemimpinnya tidak punya tujuan atau tidak punya keberanian ya. Nah, negara-negara yang maju saat sekarang ini kan leadership dari pemimpinnya kuat dan memang mampu membangun trust ya, yang kalau saya istilahkan itu adalah modal kepercayaan ya. Nah ini penting, dan yang lainnya itu bagaimana mampu membangun stabilitas dan koalisi yang baik di dalam negeri. Sekalian tadi ada pertanyaan dari Mas Agus soal yang makan bergizi gratis ini, dampak ekonominya gimana kira-kira? Iya, secara hitungan ekonomi sebenarnya makan bergizi gratis ini kan diharapkan kan bisa menggerakkan ekonomi lokal ya. Nah, tapi sekali lagi itu kan perlu improvement ya. Improvementnya seperti apa ya kita kawal bersama. Sudah banyak uji coba yang kita lakukan dari tim juga gitu. Cobain yang di SMA 70. Iya, enggak di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain juga sudah kita lakukan. Artinya kan kita mau mengukur secara heterogen ya Mas, baik di urban atau di rural seperti apa gitu ya. Dan ya sekali lagi sebenarnya dengan digitalisasi sekarang ini kita bisa terus improve lah. Ya, tapi PR-nya memang bagaimana program ini bisa menggerakkan ekonomi lokal ya. Jangan sampai sekali lagi produknya atau apanya bukan di develop dari daerahnya kan. Kalau itu bisa menggerakkan ekonomi lokal sih ya, meyakini itu akan punya dampak ekonomi yang cukup baik ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Mas Agus dan beberapa pertanyaan online juga kayak dengan dampak ekonomi. Jadi yang saya coba tangkap tadi, dampak ekonominya secara intertemporal bisa terpenuhi dua aspek, short run dan long run-nya. Di short run itu pemberdayaan ekonomi lokal melalui desa-desa, mungkin BUMDes nanti kan, UMKM, nanti warteg juga semua terlibat. Sementara di aspek intertemporal di jangka panjangnya itu berarti nanti investasi di sumber daya manusia tadi itu ada absorptive capacity, jadi yang meningkat gitu kan, FDI masuk tadi yang Pak Alex bilang, ini sekarang udah capital intensif. Bahkan Richard Baldwin sudah bilang, ini zamannya globotics upheaval, globalization and robotics. Artinya ini kan harus kompatibel nih, sumber daya manusia kita. Nah itu di jangka panjang. Tapi jangka pendeknya setidak-tidaknya ekonomi lokal itu berdaya dulu, gitu ya kira-kira ya. Iya, di sisi lain juga kita ingin meningkatkan kapasitas ya UMKM lokal untuk bisa tumbuh dalam skala industri baik yang kecil, menengah dan besar kan. PR kita kan sebenarnya, tantangan Pak Prabowo yang lainnya itu kan sebenarnya menciptakan bukan hanya pengusaha secara kuantitas tapi juga secara kualitas. Ini kan harus tumbuh ya, karena kalau boleh jujur ya pengusaha kita di Indonesia ini kan 4 lu lagi gitu. Pasca era Orde Baru kan belum ada pengusaha besar yang lahir ya. Kalau sekarang ya nggak ada, boleh dibilang ya pengusaha besar yang ada sekarang ini ya warisan Orde Baru. Jadi kalau kita bilang reformasi itu menghasilkan redistribusi ekonomi, ya faktanya belum ada redistribusi ekonomi dari sisi pengusaha nasional gitu, belum ada gitu. Jadi PR-nya ya menurut saya Pak Prabowo harus bisa menghasilkan pengusaha ya konglomerat baru gitu, bukan yang itu aja Mas Fitra. Di koperasi UMKM atau menteri apa aja, atau Wamen SDM atau menteri SDM. Kayaknya kan Bang Angga Wira ini juga pengusaha ya, Sekjen HIPMI ya. Jadi sahih lah ini komentarnya. Berikutnya Bang Arief Burimanta ini menarik juga. Jadi kan ini juga kan gimana jadi koalisi apa enggak? Jadi terkait tadi juga kita jawab yang 8% tadi. Ini atas dasar pengalaman ya, saya merasakan ada dalam pemerintahan ketika Pak Laks waktu itu juga menteri, kemudian menjadi kekuatan penyeimbang, kemudian ada lagi dalam pemerintahan, jadi seluruh periode itu diikuti, termasuk mengalami juga apa yang terjadi pada waktu zaman Pak Harto, sampai kemudian reform terjadi ya.
Jadi intinya begini kalau menurut pandangan kami. Jadi yang pertama, setiap pemimpin itu, setiap leader pasti punya visi untuk negara ini cepat maju, melompat. Nah, cara untuk melompat itu tentu salah satunya ya dengan indikator yang umum, kita tumbuh tinggi. Sama juga misalnya dengan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden Jokowi ataupun presiden sebelumnya gitu. Nah, yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama masa pemerintahannya tentu mempersiapkan dua hal, infrastruktur dan suprastruktur. Trajektori untuk membangun misalnya cita-cita tumbuh tinggi 7% itu sudah disiapkan sejak 2014. Ya. Maka kemudian untuk mengurangi yang namanya ICOR tadi itu, kita tahu bahwa beberapa infrastruktur jalan yang berbasis tol itu kan sebelumnya memang insentifnya diberikan kepada sektor privat. Tapi kemudian privat nggak jalan. Sehingga kemudian diambil posisi oleh negara pada waktu itu, memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara untuk mengerjakan itu. Menyelesaikan tol di Jawa, menyelesaikan juga saat ini tol yang ada di Sumatera, dan membangun inisiatif-inisiatif baru yang belum tuntas sepenuhnya sampai dengan saat ini. Gitu ya, belum tuntas sepenuhnya dengan saat itu. Satu, infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah tentu untuk mendrive perekonomian kita itu supaya juga tumbuh tinggi, investasi, ya salah satunya. Tapi investasinya juga sejak awal sudah dipersiapkan kebijakan dan rancangannya, bukan sembarang investasi. Ya, setidaknya menyangkut dua hal. Dia harus bisa menghasilkan devisa supaya kita tidak terjadi capital flight. Karena sejak awal kita juga sudah menyadari bahwa pada waktu itu yang namanya current account itu negatif. Yang namanya neraca pembayaran Indonesia juga posisinya negatif. Karena diakibatkan juga oleh neraca dagang yang pelan-pelan itu makin lama kemudian mengarah kepada defisit pada waktu itu. Jadi ada persiapan ke arah sana, dia menghasilkan devisa, kemudian harus melakukan substitusi impor. Contoh misalnya, di tahun 2003 kita itu mungkin yang namanya impor sapi ya, ini yang paling sederhana lah ya. Impor sapi itu mungkin masih sangat kecil sekali. Ya mungkin kurang dari 10 juta dolar kali mungkin ya di tahun 2003. Tapi kemudian belakangan itu berkembang yang namanya impor sapi itu, baik bakalan maupun daging beku, kan gitu. Dan ini yang kemudian mengakibatkan struktur ekonomi kita juga kemudian berubah. Dari yang basisnya pertanian, kemudian kita tahu secara struktur juga dia kontribusinya terhadap produk domestik bruto juga mengecil. Industri kemudian juga berubah. Jadi dikatakan oleh Pak Laks yang pernah memberikan kontribusi sampai dengan 26% terhadap PDB, sekarang kurang dari 20%. Tetapi yang membesar adalah dagang nih di sektor jasa. Sektor jasanya itu sektor dagang gitu. Dengan struktur yang berubah ini, maka kemudian kan harus dilihat lagi dari dalam. Siapa sih yang mengisi sektor perdagangan ini? Barangnya dari mana? Maka kemudian strategi investasinya adalah strategi substitusi impor tadi itu. Khususnya impor yang menyangkut basis daya dukung yang dari sisi pengeluaran, misalnya konsumsi rumah tangga tadi itu, ya kita impor macam-macam di bidang pertanian, gitu itu harus diberesin. Belum lagi kalau kita bicara dagang, butuh kemasan, kartun, kertas, plastik, itu juga impor semua itu. Gitu. Jadi hilirisasi industri itu diarahkan ke sana dalam kerangka untuk substitusi impor, membangun ekosistem itu. Nah ini yang dipersiapkan oleh Pak Presiden, dan kemudian juga harus melibatkan tadi pengusaha-pengusaha baru yang naik kelas, yang UMKM. Maka kemudian ketika Presiden menunjuk Pak Menteri Investasi pada waktu itu sebagai Ketua Satgas Investasi, kemudian sebagai percepatan juga untuk investasi, itu ada konsideran bahwa dalam setiap aktivitas investasi itu, ya penanaman modal harus melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini apa sih intinya sebenarnya? Intinya kalau kita bicara UMKM, itu sebenarnya kontributor terhadap 97% lapangan pekerjaan. Gitu loh. Tetapi tentu kita harapkan yang UMKM ini naik kelas, ada transfer of know-how, ya kan? Kemudian juga tentu transfer of
knowledge. Skill setnya juga akan kemudian harus berubah kalau kemudian terjadi proses transfer of know-how dan transfer of knowledge. Sehingga kemudian apa? Presiden juga mempersiapkan ada Kepres, putusan presiden, peraturan presiden tentang peningkatan sumber daya insani yang berbasis kepada pendidikan vokasi. Kan gitu, pendidikan vokasi. Jadi yang ingin kami katakan bahwa dalam melakukan proses creating untuk kita tumbuh tinggi, untuk tumbuh inklusif itu memang memerlukan sebuah instrumen dan prasyarat, dan memang harus dikerjakan secara serius dan detail dengan tentu apa namanya tadi itu yang disebutkan dengan Pak Laks tadi itu dengan political institution yang korek. Karena kemudian ketika ada distorsi dalam proses political institution, kan ini kan syarat mendasar untuk membangun sebuah negara maju. Kalau katanya bukunya Why Nation Fail itu kan institusionalisasi. Institusionalisasi itu ya salah satunya demokratisasi, demokrasi yang substantif. Atau kata Pak Laks ini harus dibangun yang kita sebut dengan sosiodemokrasi, bukan demokrasi yang berbasis kepada kapital. Nah, jadinya sosiokapital bukan sosiodemokrasi gitu. Jadi polisinya, kebijakannya ya kelihatannya demokratis tetapi didorong oleh kekuatan kapital gitu loh, bukan oleh kekuatan sosio. Nah, di sini yang menurut pandangan kami ya, kenapa kemudian dikatakan bahwa kerja pemerintahan, kerja zakon kabinet memang diharapkan fokusnya itu adalah kepada apa yang kita sebut dalam politik itu adalah menuju apa yang kita katakan public virtue, bukan dalam konteks elektoral 5 tahun ke depan. Nah, kalau itu bisa, maka kemudian stabilitas politik terjaga dan kita bisa menjaga kok stabilitas politik ini after reformasi. Semua proses pergantian presiden itu berjalan secara konstitusional tanpa ada gejolak. Ya, gejolak konstitusi tidak ada, smooth semuanya berjalan dengan baik. Nah, sekarang tinggal memang menjaga apa yang kita sebut dengan institusionalisasi yang berbasis kepada sebuah desain struktur dan kelembagaan yang lebih optimal, yang lebih precise, yang lebih kemudian measurable gitu loh ya. Kira-kira mungkin measurable itu artinya dia transparan, akuntabel gitu lah. Measurable itu ya bukan hanya tumbuh tinggi, tapi juga kemiskinannya turun. Misalnya contoh Pak Presiden Jokowi, dia ingin tumbuh tinggi, tapi juga ingin inklusif. Dia terbitin impres. Dia terbitin impres, saya ingin misalnya dalam konteks mencapai Sustainable Development Goals lebih cepat daripada tahun 2030, untuk extreme poverty, dia keluarin impres tahun 2024 ini harus tuntas. Jadi perintahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mengerjakan itu secara keroyokan. Tetapi kemudian bukan hanya sekedar impres, bukan hanya sekedar instrumen kebijakan, tetapi harus ada yang mengawal ini. Gitu loh. Secara tadi itu harus ada konduktornya, harus ada orkestratornya, harus ada dirijennya, tetapi juga kemudian memang harus ada juga yang menjadi supervisornya. Dan ini semuanya memang kemudian pada kesempatan ini mungkin ada di DPR, kemudian ada juga di Pak Jokowi yang kemudian untuk beberapa isu-isu ya yang sifatnya kebijakan itu ya rapat itu ya bisa berkali-kali gitu ya. Berkali-kali artinya begini. Berkali-kali itu artinya melihat kemajuan. Ya, melihat kemajuan progresnya udah sampai sejauh mana gitu. Apakah itu misalnya yang rame ya soal IKN atau misal soal ketahanan pangan atau misalnya soal Batang, industri Batang ini itu dirapatkan juga di kabinet untuk melihat kemajuannya. Jadi ditadangin berapa kali-kali ya Mas Anggawira. Saya mengikuti proses ini dan datang juga berkali-kali ke sana bersama dengan beliau sejak groundbreaking ya. Dan beliau juga datang juga bukan hanya untuk meresmikan, melihat progresnya gitu. Nah, di sini menurut pandangan kami kalau kita bisa terus menjaga speech dan stance yang seperti ini, maka kemudian optimisme itu bisa lebih baik. Jadi bukan hanya sekedar 7, mungkin di atas 8% juga bisa gitu loh. Kira-kira begitu. Makasih.
Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Bang Arief Budimanta, Bang Angga Wira, dan Pak Laks. Ini sekaligus saya ingin menutup karena sudah melewati jadwal yang seharusnya. Sedikit saya merangkum, jadi benang merah dari pertemuan kita kali ini adalah kalau saya sebagai ekonom biasanya berbicara angka-angka, tapi yang kita diskusikan di sini adalah bukan sekedar angka-angka, karena angka-angka itu tidak akan berarti tanpa leadership yang memadai. Ya kalau kita bicara tadi benang merahnya juga ya kepemimpinan lah yang paling penting ini ya. Jadi man behind the gun. Dan juga kalau tadi meminjam apa yang tadi dijadikan referensi oleh Bang Arief Budimanta, Why Nations Fail, Daron Acemoglu dalam hal ini membagi dua skenario, extractive economic institution dan inclusive economic institutions. Ekstraktif artinya untuk segolongan elit saja ya, makanya ekonominya nggak bergerak. Tapi kalau misalnya ekonomi inklusif, inclusive economic institution itu bisa menghadirkan ya tadi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan juga berdaya dan sustainable yang didukung oleh rakyatnya. Jadi bahkan di tulisan yang lain Acemoglu sempat bilang untuk mendorong ekonomi cuma ada 3 jawabannya. Yang pertama adalah institusi, yang kedua adalah institusi, yang ketiga adalah institusi. Jadi itu yang kita akan harapkan dari pemerintah ke depan bagaimana tadi kalau istilahnya Bang Gewira korupsi itu nanti disikat ya. Yang institusi-institusi atau birokrasi yang mandek itu juga kemudian akan didorong dan itu yang akan mempercepat dan bahkan bisa kemudian memenuhi realita target 8% pertumbuhan ekonomi kita. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya hari ini dan juga datangannya. Juga berasal berterima kasih kepada para narasumber kita. Tapi nanti sebelum acara ini resmi ditutup, saya ingin mengundang masing-masing narasumber untuk mendapatkan semacam souvenir dari kami Samuel Sekuritas. Yang pertama mungkin akan diberikan oleh Bu Miming ya ke Pak Laks. Silakan Pak Laks, kita mungkin sekalian foto bersama pembicara-pembicara sini. Pak Bu Miming, ada feedback dari kita bisa diberikan pertama kepada Pak Laks dulu. Silakan. Untuk diabadikan. Saya terima kasih Pak Laks. Berikutnya Pak Arief Budimanta bisa diberikan juga souvenirnya oleh Pak Isdi. Silakan Pak Isdi. Ayo di dokumentasi. 1, 2, 3. Dan berikutnya yang juga insya Allah akan menjadi menteri. Ya, ini Pak Angga Wira akan diberikan oleh Pak Agus. Agus, silakan Pak Agus. Ayo, dokumentasi 1, 2, 3. Nah, kalau boleh sekarang kita foto bersama dulu. Kita foto bersama, Bang. Pak Agus, Bu Miming, Pak Isdi, Pak Risu juga bisa hadir di depan. Pak Jo. Kita foto Bu Evelyn, Bu Evelyn. Jangan Bu Evelyn. Kita foto bareng-bareng. Boleh, boleh. Oh, selesai. Oke, terakhir biar kekinian itu kita menghadap ini semua dari depan fotonya. Ayo, Bapak Ibu sini. Nah, biar menghadap audiens semua bisa kelihatan. Ya, sambil duduk kali ya, biar nanti kelihatan dulu. Silakan.